Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di rumahnya Bapak Edwin yang ada di Sukodono, Sidoarjo. Ingin tahu kelengkapannya? Kita ikuti terus video selanjutnya. Baik teman-teman, rumah ini dengan konsep modern minimalis dengan budget sekitar 640 sekian, dengan luasan 5 kali 15 meter kali 6. Kita nggak bisa renov area fasadnya ya teman-teman, kita cuma carport aja sama teras depan ini ganti keramik karena ada kebijakan dari developer nggak boleh pindah ngerubah fasadnya aja. Silahkan masuk teman-teman. Oke, sekarang kita ada di ruang tamu teman-teman. Ruang tamu ini ukurannya 4,5 kali 3,5 meter. Kita full interior multiplex dengan motif kayu, menyesuaikan dengan konsepnya teman-teman ya, modern minimalis. Baik teman-teman, kita sekarang ada di ruang dapur dengan luas 3 kali 1,5 meter. Nah, kita pakai kitchen setnya ini APL full teman-teman ya, dengan bukaan soft close, jadi bisa tutup pelan-pelan, nggak sampai keras. Kitchen sinknya kita pakai yang warna hitam teman-teman, menyesuaikan dengan konsepnya. Ini ada kompor listrik. Di ruang dapur ini teman-teman, kita ada pintu kamuflase namanya. Jadi kita enggak tahu kalau ini ada pintu, padahal ini sebelumnya pintu menuju ke ruang cuci jemur area belakang. Tinggalkan aja teman-teman. Nah, gini sudah keluar. Nah, di sini ada ruang cuci jemur dengan luas 1 kali 4 meter teman-teman. Di atas ada void akrilik yang transparan, bisa dibuka dengan manual untuk sirkulasi udara maupun pencahayaannya. Nah, sekarang kita ada di tamannya teman-teman, taman di dalam ruangan. Ini kita pakai kerikil supaya lebih terlihat estetik, pakai granit motif kayu menyesuaikan dengan yang lainnya. Ini nanti ada tanamannya, pakai kaktus biasanya, karena kaktus tidak seberapa anu sama air. Nah, kita juga ada void teman-teman. Ini juga bisa dibuka tutup pakai remote control untuk sirkulasi udara maupun pencahayaannya. Ini kamar mandinya. Kamar mandi kita pakai kloset duduk, ada tempat sabun plus lampu-lampunya, pakai shower kayak gini. Karena ini atasnya lantai 2 tangga, jadi agak pendek teman-teman. Nah, ini kita masuk ke kamar teman-teman. Pintunya terbuat dari HPL dengan motif kayu juga, handle-nya juga custom ini. Jadi tidak kelihatan seperti handle, tapi sebetulnya fungsinya handle. Nah, ini keramiknya juga pakai motif kayu menyesuaikan dengan yang lainnya. Luasan kamar ini 3 kali 2,7 meter, cukup untuk kamar anak ini. Nah teman-teman, untuk plafonnya kita pakai flat semua ya, tidak drop, karena kita konsepnya minimalis. Kita pakai list warna hitam untuk mempercantiknya aja. Nah, kita pakai lampu ukuran 5 watt downlight yang flat sama plafonnya, supaya pencahayaannya tidak terlalu terang banget, juga tidak redup. Jadi menyesuaikan dengan ruangan dan konsepnya juga. Baik, kita mau ke lantai 2 ya. Tapi sebelum ke lantai 2 mau saya jelaskan, ini ruangan yang di bawah tangga biasanya nggak terpakai. Ini kita pakai untuk tempat gudang teman-teman, untuk nyimpan barang-barang yang jarang terpakai. Jadi ini ada bunyinya juga. Kita pakai tutup kayu APL dengan triplek ketebalan 8 mm. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2. Ini lantainya juga dari motif granit, dari motif kayu, menyesuaikan dengan konsepnya juga. Railing tangga besi 4 kali 4 mm, 4 kali 4 cm ini kalau nggak salah ya, dengan warna hitam doff. Nah, sekarang kita ada di lantai 2. Di lantai 2 juga ada 3 kamar dengan pintu jenisnya sama kayak yang tadi lantai 1. Kita pakai APL dengan handle-nya custom. Ukuran kamarnya juga sama, 2,7 kali 3 meter teman-teman. Nah, 3 kamar. Nah, karena rumah ini belum ditempati jadi masih berantakan, belum ditata kembali. Ya, ini kamar mandinya. Kamar mandinya kita ukuran 1,5 ya. Kita pakai kloset jongkok teman-teman, karena permintaan klien. Ada teraso, tempat sabun, ada lampunya juga, shower. Baik, setelah kamar mandi di sini ada musola
yang ukurannya 1,5 kali 2 meter ini. Nah, ini teman-teman balkon yang tembusannya yang lantai 1 tadi. Ini pakai otomatis sliding, bisa pakai remote teman-teman. Jadi kalau kita buka nutupnya nggak usah susah-susah. Nah, area sini ada balkon. Ya, balkon ini kita pakai pintu alumini ketebalan 4x8. Kita pakai railing dengan motif kayu juga. Nah, ini ada tangga monyet teman-teman. Ini untuk akses ke lantai atap. Barangkali maintenance tandon atau ada bocoran atap, kita nggak usah perlu susah-susah naik dari depan. Kita lewat sini aja sudah bisa teman-teman. Kita pakai tangga monyet. Nah, di sini juga ada ruang keluarga teman-teman. Cuma ini karena belum ditempati, jadi masih belum disetting untuk santai. Ini ada ruang untuk TV. Backdrop ini fungsinya untuk televisi. Kita pakai APL yang tebal. Nah, di sebelah ruang keluarga ini ada kamar utama teman-teman, yang ukurannya agak lebar. Ukurannya 3,5 kali 4 meter, full interior. Nah, ada almari terbuat dari APL juga, motif kayu dengan ketebalan 12 mm ini setiap raknya ini teman-teman. Ke lantainya juga pakai granit, pakai keramik motif kayu ukuran 12 kali 80 cm ini, memanjang. Oke teman-teman, untuk reviewnya sekian aja dulu. Sekarang kita mau ngobrol sama kliennya, Bapak Edwin. Oke, kita sekarang bersama Bapak Edwin yang beralamat di Sukodono, Sidoarjo. Kita mau review sebentar, menanyakan kepada klien Pak Edwin. Asalnya kenal J ini dari mana Pak Edwin? Saya pertama kali ngelihat Global Estate ini dari TikTok. Jadi TikToknya Pak Nanang ini kan viral ya. Baik, nah, terus saya lihat juga proyek-proyek yang dikerjakan Pak Nanang itu bagus-bagus. Iya, terima kasih. Modelnya modern, minimalis, ada industrial. Terus kami tertarik dan kami emang kepingin ngerenov rumah ini yang konsepnya seperti itu, Pak. Jadi dari TikTok, dari sosmed. Baik, terus Pak Edwin, untuk meyakinkan Pak Edwin menggunakan jasa J Nusantara ini dari apanya Pak Edwin? Pertama, saya lihat dari konten di TikTok ya, bagus. Nah, lalu saya ingin ngelihat sendiri bagaimana bagusnya. Terus kami datang sendiri ke Mojokerto, ke kantornya Pak Nanang. Malah saya dikasih tahu sendiri rumahnya Pak Nanang. Oh iya ya. Seperti ini. Nah, dan saya senang modelnya gitu, modelnya industrial. Nah, saya pengen seperti itu tapi dimodif sedikit yang seperti yang konsep yang saya inginkan, yaitu yang modern minimalis. Nah, saya lihat kualitas bangunannya bagus. Akhirnya dari situ juga kami mantap untuk menggunakan jasa Global Estate. Baik, terima kasih Pak. Mengenai kritik saran, kita juga butuh masukan kritik yang membangun barangkali untuk pembelajaran kedepannya. Silakan Bapak. Baik, yang pertama saya sampaikan yang saya suka dulu dari Global Estate ya. Yang pertama memang konsepnya bagus, mengikuti perkembangan zaman, selera masa kini. Lalu pelayanannya bagus, baik dari Pak Nanang maupun rekan-rekan timnya, semua helpful, support semua. Terima kasih Pak. Dan yang ketiga yang saya suka itu after salesnya. Jadi setelah konstruksi selesai itu nggak terus seperti orang jual selesai putus, enggak, tapi masih terus ada tahapan-tahapan. Ya, apa nanti akan terus bisa berkesinambungan. Kalau pun ada kritik yang saya sampaikan ya, memang pada saat selesai pembangunan itu masih muncul ada mungkin hal-hal minor atau mungkin yang agak gede sedikit ya terkait dengan konstruksi ya. Itu mungkin ya sifatnya mungkin teknis ya gitu loh. Baik dari sisi konstruksi minor sih, kebocoran, terus juga misalnya interior ya, retak rambut seperti itu. Nah, namun dengan adanya kritik yang saya sampaikan tersebut dari pihak Global Estate, langsung gerak cepat untuk dilakukan perbaikan pembenahan. Ya, Pak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube channel kami. J Nusantara Serat Serut.